Perkenalkan, nama saya Gonza Pujaksio Setiabumi. Saya dari kelas IPA 2.6 nomor absen 18. Dan di sini saya akan mengidentifikasi dan merefleksikan nilai dan informasi dari sebuah buku. Dan buku yang saya ambil adalah buku berjudul Jensen karya Risa Saraswati. Dan video ini bertujuan untuk memenuhi nilai ujian keterampilan mata pelajaran bahasa Indonesia. Di dalam buku ini, Risa Saraswati menceritakan tentang kisah dari salah satu teman tak kasat matanya yang berusia 6 tahun pada saat ia meninggal. Buku ini menceritakan kisah dari anak kecil bernama Jensen. Namun untuk mengawali novel ini, Risa Saraswati menceritakan asal mula mengapa ia bisa dipanggil Jensen. Karena Jensen ini bukan nama aslinya, melainkan nama dari keluarga dan ayahnya. Nama aslinya adalah Janet, tapi Jensen tidak bersedia atau tidak mau untuk dipanggil Janet karena menurutnya Janet adalah nama seorang perempuan. Jadi ia meminta dan memohon kepada semua orang untuk memanggil dia dengan nama Jensen. Secara garis besar, buku ini menceritakan dua hal, yaitu tentang keluarga dan pengkhianatan. Buku ini terbagi menjadi 21 bab yang diawali dengan kisah tentang keluarga Jensen itu sendiri. Jensen adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Ia adalah satu-satunya anak laki-laki di keluarganya. Ia mempunyai 3 orang kakak perempuan. Yang pertama ada Elizabeth, yang kedua ada Annabelle, yang ketiga ada Reina. Keluarga Jensen ini sangat harmonis dan terkenal dengan kebaikannya. Walaupun mereka adalah seorang Belanda, bahkan orang pribumi pun sangat sayang dan hormat terhadap keluarga Jensen. Karena keluarga Jensen adalah keluarga yang murah hati dan tidak segan menolong orang-orang di sekitarnya walaupun itu bukan dari bangsa atau kaumnya. Tidak hanya itu, hubungan antar anggota keluarganya pun sangatlah baik. Jensen adalah anak terakhir yang sangat disayang oleh kedua orang tuanya dan juga kakak-kakaknya, karena Jensen adalah satu-satunya anak lelaki. Dan Jensen dibilang cukup beruntung karena hadir di saat yang tepat ketika kondisi ekonomi dan keadaan keluarga dari Jensen ini sedang dalam keadaan yang baik. Di tengah kesempurnaan dari keluarga Jensen, timbul beberapa masalah dan konflik di dalam keluarganya. Ternyata anak pertama dan ketiga dari keluarga Jensen, yaitu Elizabeth dan Reina, mengidap penyakit lemah jantung. Dan pada saat itu diceritakan di Indonesia belum mempunyai prasarana yang cukup dalam pengobatan penyakit tersebut, sehingga memaksakan ayah dan ibu Jensen untuk memutuskan pergi kembali ke Belanda, membawa kedua anaknya tersebut untuk mendapatkan pengobatan yang lebih intensif. Namun di sisi lain, ia harus meninggalkan kedua anaknya yang lain, yaitu Elizabeth dan Jensen, untuk tetap tinggal di Indonesia bersama dengan pembantu-pembantunya yang lain. Hal inilah yang memulai perjalanan hidup Jensen dan Annabelle yang menyedihkan itu, karena ia tidak mempunyai pegangan keluarga yang seperti dulu, karena dulu keluarganya lah yang menguatkan, namun sekarang tidak ada keluarganya di rumah. Di tengah kesedihan yang Jensen alami, keadaan Indonesia justru bertambah parah. Timbul konflik antara negara Jepang dan Belanda di Indonesia yang mengakibatkan pemburuan keluarga-keluarga Belanda yang ada di Indonesia. Ini menyebabkan Anna dan Jensen harus tinggal bersama dengan kerabatnya, yaitu keluarga Robert. Di tengah kekacauan yang ada di Indonesia, Jensen menerima kabar bahwa ternyata kakak perempuannya, yaitu Reina, telah meninggal dunia akibat dari penyakitnya yang dia alami. Itu menambah kesedihan dan keputusasaan dari Jensen, namun ia harus menutupi itu semua karena situasi sedang genting. Suatu hari keluarga Robert menyuruh Anna dan Jensen untuk
bergegas ke atas loteng karena ada inspeksi mendadak dari tentara Nippon yang sedang patroli di daerahnya. Di sana ia mendengarkan suara jeritan dari orang-orang kaumnya yang sedang dibantai oleh tentara Nippon itu sendiri. Itu membuat perasaan Jansen semakin sedih, dan mau bagaimanapun dia tidak bisa berteriak atau bahkan nangis karena itu bakal menjadi bumerang bagi dia sehingga ia bisa ditangkap. Selama tinggal di loteng, ia dirawat oleh salah satu teman pribuminya yang ia dapat ketika bersekolah di Indonesia. Namanya Satirah. Ia membantu banyak sekali kehidupan Annabelle dan Jansen di sana karena ia mau mempertaruhkan nyawanya untuk membagi Anna dan Jansen makanan dan untuk merawatnya setiap hari. Namun upaya Satirah untuk menyembunyikan Anna dan Jansen di loteng tercium oleh kakaknya. Itu mengakibatkan Anna dan Jansen harus terpisah, dan Anna tidak tahu dibawa kemana oleh tentara Jepang. Tinggallah Jansen sendirian bersama Satirah. Satirah ingin Jansen mendapatkan hal yang lebih baik lagi. Ia berpikir bagaimana caranya agar Jansen bisa tinggal dengan nyaman, tidak tinggal di loteng. Ia berpikir untuk membawa Jansen ke pengasuhnya yang notabene adalah warga pribumi ke sana karena Satirah pikir ini adalah jalan terbaik bagi Jansen. Namun di tengah perjalanan ternyata rencana dari Satirah dicium oleh tentara Jepang sehingga Jansen harus dibawa dan disiksa oleh tentara Jepang, dan akhirnya Jansen menghembuskan nafas terakhir di tangan tentara Jepang. Nilai-nilai yang dapat kita ambil dari buku Jansen ini adalah yang pertama, bagaimana kita mencintai dan menyayangi keluarga kita. Yang kedua adalah bagaimana kita berbuat kasih dan selalu berbuat baik kepada semua orang, tidak memandang itu golongan dan ras seseorang, kita harus tetap berbuat kasih dan baik terhadap semua orang. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita untuk tidak mudah menghakimi seseorang, karena kita tahu di keluarga Jansen merupakan keluarga Belanda, tapi mereka sangat baik dan selalu berbuat kasih terhadap semua orang. Jadi kita sebaiknya untuk tidak mudah atau tidak cepat untuk memukul rata persepsi kita terhadap suatu kaum. Buku ini dikarang oleh Risa Sarasvati yang lahir di Bandung 24 Februari 2000. Buku ini ditulis oleh Risa Sarasvati. Risa Sarasvati lahir di Bandung 24 Februari 1985. Selain menjadi penulis, Risa Sarasvati juga seorang vokalis band Sarasvati dan PNS di kota Bandung. Sampai saat ini Risa sudah merilis kurang lebih 10 buku, dan buku Jansen ini merupakan buku series atau kelanjutan dari kisah 5 teman tak kasat mata dari Risa Sarasvati, dan buku Jansen ini adalah buku yang terakhir. Kelebihan dari buku Jansen ini adalah pertama, bahasanya yang sangat mudah dipahami. Yang kedua adalah covernya yang menarik dan memiliki arti, yaitu warna pink adalah warna kesukaannya Jansen. Yang ketiga adalah tidak terlalu membingungkan mengenai alurnya. Yang keempat adalah setting ceritanya yang dijelaskan dengan sangat baik. Kemudian kalau kelemahan dari buku ini adalah penggunaan kertas buram. Kesimpulannya, buku ini menarik untuk dibaca oleh semua kalangan karena buku ini menyajikan pandangan atau pola pikir yang berbeda dari sebelumnya, dan buku ini mengangkat kisah dari seseorang yang sudah meninggal sehingga membuat cerita dan kisahnya itu unik dan berbeda dari yang lain. Baik, itu tadi ulasan atau identifikasi yang saya lakukan dari buku Jansen ini. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat, dan maaf jika ada salah kata. Terima kasih.